Tiba-tiba ada yang jatuh mengenai wajah gadis ini. Ketika diperiksa, ia melihat cairan itu seperti darah. Temannya lalu melihat ke atas, dan alangkah terkejutnya ketika wanita ini melihat Kuyang. Ia yang ketakutan langsung pergi begitu saja, meninggalkan temannya seorang diri. Wanita ini yang bingung, lalu juga melihat ke atas, dan ketika menoleh ke belakang, ia juga melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan. Tak sadar wanita ini membuang rantang bawaannya, lalu pergi berlari. Tak jauh dari sana ada 3 orang pemuda lagi nongkrong. Mereka dikejutkan dengan kedua wanita itu berlari. Salah satu dari mereka kemudian berdiri dan memeriksa ada apa di tempat itu. Namun pemuda ini tak menemukan sesuatu. Hingga akhirnya ia melihat rantang dan bungkusan kain. Ketika pemuda ini mengambilnya, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di wajahnya. Pemuda ini memeriksa air itu. Ia marah karena dikira ada seseorang yang meludainya. Tapi ketika pemuda ini menoleh ke belakang, ia pun dikejutkan dengan penampakan sosok kepala Kuyang. Karena takut, pemuda ini langsung mengambil kain dan rantang itu, lalu bergegas pergi. Ketika melihat Kuyang, pemuda ini langsung lari ketakutan sambil membawa rantang dan bungkusan kain. Mendengar teriakan pemuda itu, kedua temannya yang sedang tidur terbangun. Mereka juga penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka kemudian menyusul ke simpang 3 tempat orang-orang itu berlari. Namun mereka tak menemukan apa-apa. Di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba salah satu pemuda melihat penampakan di belakang mereka. Saat temannya juga menoleh, salah satu pemuda langsung berlari, meninggalkan temannya begitu saja. Melihat temannya yang sudah pergi, ia pun menyusul berlari kocar-kacir. Sementara pemuda pertama tadi berlari hingga ke tengah sawah, tapi tiba-tiba ia baru sadar dengan gembolan yang dibawanya. Ia membuang gembolan itu lalu pergi. Tak jauh dari sana ada seorang kakek yang sedang memeriksa sawah. Kakek itu mendekati gembolan yang ditinggalkan oleh si pemuda. Karena penasaran, ia pun mengambilnya. Ketika diamati, kakek itu tiba-tiba menjadi bingung dan ia berkata, pemuda itu gila karena berlari tanpa sebab. Sementara itu wanita yang ketakutan ini berlari ke rumah saudaranya. Saudaranya adalah seorang RT. Wanita ini menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya dan mempertanyakan mengapa lampu di simpang itu padam. Tapi belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba kedua wanita cantik ini melihat Kuyang yang sedang terbang di depan mereka. Seketika tubuh mereka gemetar, lalu keduanya tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, seorang perempuan baru saja pulang dari luar. Namun ada yang aneh dengan wanita ini. Ia seperti sibuk membetulkan kepalanya. Lalu di saat yang sama juga, tampak kedua wanita ini memperebutkan ari-ari bayi yang baru lahir. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi. Seorang wanita bernama Mak Teh. Ia kemudian mendatangi kamar anaknya yang saat itu sedang mengerang. Karena panik melihat kondisi anaknya, Mak Teh berusaha membangunkan anaknya, lalu bercerita bahwa ia melihat Kuyang malam tadi. Mendengar kabar itu, Mak Teh sangat terkejut dan memarahi anaknya agar pulang tidak terlalu malam. Kabar munculnya Kuyang semakin tersebar ke seluruh desa. Mereka harus segera menghentikan teror itu. Sementara seorang gadis sangat sedih melihat kondisi bibinya yang aneh dan menyeramkan. Wanita itu berusaha untuk menghentikan sesuatu yang mengganggu bibinya itu. Lalu pada suatu hari, seorang bidan desa mendatangi rumah Mak Kia. Karena dipanggil tak ada yang menjawab, bidan ini memutuskan untuk memeriksa rumah itu. Hingga dia sampai ke bagian belakang rumah dan melihat asap mengepul. Ketika ia membuka pintu, seorang wanita tampak berkelakuan aneh. Ia berjoget sendirian sambil membawa tepak yang berisi kemenyan dibakar. Seorang bidan yang tak sengaja melihat kelakuan aneh orang itu. Ia memutuskan untuk pergi. Namun sesekali ia masih sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Makia. Sungguh sangat misterius. Lalu saat bidan ini hendak pergi, ia terkejut saat itu Makia sudah ada di belakangnya sambil membawa ranting kering dan tingkah yang sangat aneh. Bidan itu langsung pergi menjauh. Di tengah perjalanan, bidan itu bertemu dengan Mak Teh. Ia pun menceritakan semua yang dilihatnya hingga membuat Mak Teh menjadi bingung. Dalam hati Mak Teh curiga. Lalu ia pun bergegas mendatangi rumah Mak Kia. Saat Mak Kia dipanggil,
pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Mak Kia muncul dengan wajah yang seram. Ketika Mak Teh ingin masuk ke dalam rumahnya, Mak Kia terlihat kesal, lalu menutup kembali pintu rumahnya. Lalu pada malam hari, di sebuah kedai kopi, salah seorang pelanggan dikejutkan dengan kemunculan kuyang di atas pohon. Ia pun lantas memanggil teman-temannya. Lalu kakek itu juga melihat sosok kuyang. Kemudian teman ketiga pun datang, dan mereka sama-sama melihat kuyang itu. 3 orang bapak-bapak sedang melihat penampakan kuyang. Mereka sangat ketakutan kemudian bersembunyi. Seketika keadaan kedai menjadi sepi. Hanya tertinggallah seorang pengamen yang ternyata ia seorang tunanetra. Usai bernyanyi, si bapak itu mengambil kantong dan meminta sumbangan. Seseorang yang merasa kasihan kemudian keluar dan mengajak bapak itu untuk ikut bersembunyi. Kemunculan kuyang benar-benar sudah meresahkan banyak warga. Sementara itu bidan ini sedang bercerita dengan seorang wanita yang pernah juga bertemu dengan kuyang. Penasaran dengan cerita bidan itu, wanita ini mendatangi rumah Mak Kia. Tak lama kemudian keluarlah Mak Kia. Wanita itu berpura-pura mengantarkan makanan karena ingin membuktikan keanehan yang dikatakan oleh si bidan itu. Namun hanya beberapa detik saja Mak Kia membuka pintu dan mengembalikan wadah makanan. Ketika ditanya, Mak Kia menjawab, semua makanan itu sudah habis dilahapnya. Hanya dalam waktu beberapa detik saja. Mak Kia kemudian kembali menutup pintu rumahnya. Wanita itu lantas kembali lagi menemui sang bidan, lalu menceritakan keanehan yang ia rasakan. Mereka berdua pun curiga bahwa Mak Kia lah sosok kuyang itu sebenarnya. Seorang wanita tampak sedang melakukan ritual. Sementara di luar rumahnya ada 3 pemuda yang hendak mengintai. Mereka penasaran dengan Mak Kia. Namun kehadiran mereka diketahui oleh Mak Kia. Dari arah berbeda juga datang 2 orang wanita yang juga ingin mengintai Mak Kia. Mak Kia mengetahui kehadiran mereka semua, tapi Mak Kia tetap saja tenang. Lantas ia membuat strategi dengan berbicara sendirian, seolah-olah mengusir orang-orang yang sedang mengintainya. Mereka merekam apa yang dilakukan oleh Mak Kia untuk menjadi bukti bahwa Mak Kia adalah kuyang. Namun ketika Mak Kia marah, mereka semua segera bergegas pergi. Sementara rombongan pemuda itu dimarahi oleh Mak Teh karena dikira akan mencuri. Mereka lantas menceritakan kelakuan aneh Mak Kia kepada Mak Teh, dan mereka pun semakin yakin bahwa Mak Kia adalah kuyang itu. Begitu juga dengan kedua wanita ini. Mereka bangga karena bisa mendapatkan bukti tentang Mak Kia. Mereka kemudian melihatnya lagi, video itu di tempat berbeda. Sepasang suami istri mendapatkan kabar dari kampung mereka tentang Mak Kia yang diduga adalah kuyang, dan mereka yang mengetahui sebenarnya. Pada suatu hari, seorang wanita ditemukan melahirkan sendirian dengan seorang bayi yang sudah ada di sampingnya. Tapi wanita ini terus saja menangis. Lalu ketika Mak Teh mencari ari-arinya, ia tak menemukannya lagi. Mak Teh yang cemas lantas memanggil suaminya. Ditambah lagi ibu bayi itu terus menangis. Ia menyuruh suami wanita itu agar pergi ke rumah seorang ustadz dan meminta air suci untuk menenangkan istrinya. Lalu tiba-tiba Mak Teh mendengar suara aneh di bawah rumah. Ia pun penasaran lalu bermaksud untuk memeriksanya. Setelah memberikan bayi itu kepada sang ibu, ternyata di bawah rumah mereka ada Mak Kia yang sedang mencari sesuatu. Ditambah lagi mulutnya yang penuh darah membuatnya dicurigai memakan ari-ari bayi itu. Mak Teh yang melihat Mak Kia langsung terkejut dan tidak menyangka melihat apa yang dilakukan oleh Mak Kia. Mak Teh juga melihat dengan mata kepalanya Mak Kia membawa ari-ari bayi itu, dan semenjak itulah Mak Kia menjadi berubah. Namun kedua suami istri ini belum sempat menjelaskan kejadian yang sesungguhnya karena harus pergi pindah rumah. Sementara itu para warga berkumpul mendatangi rumah Mak Kia. Warga desa berkumpul untuk mendatangi rumah Mak Kia. Mereka ingin membuktikan bahwa Mak Kia adalah sesosok kuyang. Lalu tak lama kemudian Mak Kia membuka pintu dengan asap tebal yang menyertai tubuhnya. Meski para warga bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Mak Kia, namun Mak Kia hanya diam saja. Ternyata pada zaman dahulu kala, Mak Kia dan Mak Teh adalah sahabat sejati. Mereka adalah 2 orang wanita yang taat. Hingga suatu hari keduanya dinikahi oleh seorang sultan
kekuatan yang kaya raya. Mereka berdua tetap akur, namun mereka akhirnya berpisah setelah suami mereka meninggal. Mak Kia hanya diam saja dan tidak mau berbicara. Meskipun para warga memanggilnya, tapi tak lama datanglah keponakan Mak Kia yang bingung melihat para warga. Mak Kia langsung mengambil tas yang dibawa oleh ponakannya, merebutnya dengan paksa lalu mengubek-ubek isi tas itu. Setelah itu Mak Kia membuang bungkusnya dan barulah Mak Kia mau tersenyum, membuat semua warga menjadi bingung apa yang baru saja dimakannya. Ternyata selama ini Mak Kia tak mau berbicara karena kedua gigi palsunya yang hilang, dan setelah ia mendapatkan gigi palsu yang baru, Mak Kia baru berani berbicara dan tersenyum di hadapan semua orang. Itulah sebabnya kenapa sejak kelahiran bayi itu, jadi siapakah kuyang itu sebenarnya? Suatu hari Mak Kia marah-marah karena melihat kambing memakan bunga tanamannya. Lalu kemudian Mak Kia bersin-bersin. Saat bersin itulah gigi palsu bagian bawahnya terlepas. Gigi palsu itu lalu dimakan oleh si kambing. Begitulah cerita yang disampaikan Mak Kia kepada warga tentang asal mula gigi palsunya yang hilang. Semua orang pun terdiam mendengar cerita Mak Kia. Dengan kambing itu yang disembelih itu. Jadi satu kambing. Di tengah kericuan para warga yang kesal dengan cerita Mak Kia, Mak Teh lalu menghentikan cerita itu dan menanyakan, jadi siapa yang sebenarnya kuyang yang berkeliaran itu? Tak lama kemudian datanglah seorang bapak yang mengetahui kronologi saat malam istrinya melahirkan, di mana sebelum Mak Teh datang, Mak Kia membantu istrinya melahirkan. Namun karena rasa sakit wanita itu meronta hingga membuat gigi palsu Mak Kia bagian atas terlepas. Setelah bayi itu lahir, Mak Kia membawa ari-ari ibunya untuk dikuburkan. Namun saat itu Mak Teh melihat dan mengira Mak Kia yang memakan ari-ari itu. Mak Teh pun meminta maaf. Akhirnya kecurigaan warga bahwa Mak Kia kuyang adalah salah. Lalu siapakah kuyang yang sebenarnya? Di saat kemudian datanglah seorang pria dengan gaya yang aneh. Siapakah dia? Di saat semua warga kesal mendengar ocehan Mak Kia, tiba-tiba datanglah seorang pria dengan gaya yang sangat aneh. Ternyata pria itu adalah kekasih Mak Kia. Selain itu, pria ini juga seorang pemburu kuyang. Melihat kehadiran pria itu, Mak Kia sangat senang. Tapi tiba-tiba Mak Teh marah karena ternyata sebelum menikah, Mak Kia sudah berhubungan dengan pria itu. Lalu saat ditanya siapa kuyang yang sebenarnya, pria itu menjawab ia adalah Pea Lawa, dan saat ini makhluk itu berada di sekitar mereka. Kuyang pun kemudian muncul. Semua orang yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Kuyang itu datang karena melihat pawangnya. Mak Kia langsung berlari mendekati pria itu. Mereka berdua kemudian menghadapi si kuyang, karena sebenarnya kuyang itu adalah benar-benar hantu, bukan orang yang menjadi kuyang. Kuyang pun sekarang ini sudah ditangani oleh ahlinya, dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film seru lainnya.